al-marwati wa qurbihi wa salatu subhanahu wa ta'ala wa qata'ina bidin wa alimah wa zakata wa nabiyin wa ikhwan masarin wa imana wa ayatatin qarrabin wa tahlana kusuhal arifin wa ja'ana min ibadika salihin Allahumma alimina bi'almi wa zawina bi'almi wa alimina bi'taqwa wa ja'ana min adwari rahmatullah Rabbi zidna ilman wa wasilana birizkina wa balikana bi'arzakana wa ta'ala mahulan bi'ibadi wa azizan bi'iyani wa di'alna wa jahan wa ta'ala wa ikram wa rabbina fasrana wa ya'asana bi'ala wa qaiman ila jawal ya rabbi abila misal wa la ta'ala wa la tashkur wa la ta'inat wa la tasharaf wa ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi min azir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Masar menerangkan syarat takbiratul ihram ada 16. Maknanya adalah annahu yustaratu bahwasanya disyaratkan istihadi takbiratul ihram untuk sahnya takbiratul ihram allati hiya yang mana takbiratul ihram adalah asani min arkanis salat termasuk rukun yang kedua daripada rukun-rukun salat. Sittata asyara syaratan ada 16 syarat. Idza ikhtala minha wahidun jika rusak minha daripada 16 syarat sekarang pukul 2 as-salatu maka dan menambahkan alaiha atas yang harus terpenuhi ketika takbiratul ihram. Surutun li takbiri syarat-syarat untuk takbiratul ihram yang pertama sima'uka memperdengarkannya, engkau memperdengarkannya. Antaku yang kedua takbiratul ihram dilakukan dengan berdiri. Syurutul takbiri sima'uka anta qawfabil aradi takdimu qawlahu awwala. Wabil aradi dengan bahasa Arab takdimu qawlahu awwalan, lalu kemudian kau mendahulukan awalan, kau mendahulukan Allah ya, di awalnya. Wa nutqun bi akhbar, lalu menegakkan kalimat akhbar. La tamudda tanpa memanjangkan hamzati hamzahnya. Kabain sebagaimana juga tanpa memanjangkan baknya lapan akbar. Bila tasydidha dan juga dengan tanpa tasydid huruf ba. Wa kaza demikian juga al-ila harus berurutan.
alal alifati sabai fillah, minimal ketika mengucapkan lafaz Allah maksimalnya harus 7 alif. La tazid, jangan lebih dari 7 alif. Kawawin seperti halnya juga menambahkan wawu juga tidak diperbolehkan. Allahu Akbar. Wala tubadil li harfi ta'assulan, dan janganlah engkau mengartikan huruf asal dengan huruf yang lain. Dukhulul waqti, dan sudah masuk waktu sholat. Waqtiranun biniyatin, dan takbiratul ikhram berbarengan dengan niat. Wa fi qudwatin akhara, dan bila mana menjadi makmum, maka si makmum harus mengakhirkan takbiratul ikhram dari si imam. Walil kiblati ija'ala, dan menjadikan takbiratul ikhram dengan menghadap ke arah kiblat. Wasarifan ikdim, dan meniadakan hal-hal yang membelokkannya. Waqtu'an hamzah akbar, waqtu'an hadza akbar, dan memutuskan hamzah lafaz akbar. Bakul semula sungguh benar-benar telah sempurna. Isyuruna 20 iddatuha, bilangan daripada syarat-syarat takbiratul ikhram injala, dan semuanya telah dikasih. Perincian daripada manzumah ini tadi dijelaskan oleh musannif. Antaqo'a halatal qiyam, yang pertama antaqo'a halatal qiyam, takbiratul ikhram terjadi atau dilakukan ketika berdiri fil fardhi, di dalam sholat fardu. Al-makna, maknanya annal awwala, bahasanya yang pertama, min syuruti takbiratul ikhram, daripada syarat-syarat takbiratul ikhram, wuqu'uha fil qiyam, terjadinya atau dilaksanakannya takbiratul ikhram itu fil qiyami, di saat berdiri. In kana as-shalatu fardhon, bila mana sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Wa qadaro, dan juga orang yang sholat mampu untuk berdiri. Bi ayyi takbira fi mahalin tujzi'u fihi al-qira'ah, yang mana sekiranya dia bertakbir fi mahalin, di suatu tempat dia berdiri tadi, bisa mencukupi dia untuk membaca al-Fatihah. Fa'in kanat, namun bila mana as-salatu, sholat digunakan, yang dilakukan itu adalah sholat sunat. Aulam yakdir, atau semisal orang tersebut memang tidak mampu alal qiyami, untuk berdiri fil fardhi, di dalam sholat fardu. Atau biha, maka boleh baginya menunaikan takbiratul ikhram di badalihi, sebagaimana ganti daripada berdiri. Jadi boleh kalau seandainya memang dia tidak mampu untuk berdiri, atau seandainya memang yang dilakukan itu sholat sunnah, itu boleh, bila mana takbiratul ikhram itu tidak dilakukan dengan berdiri. Namun bila mana dia mampu, wajib baginya untuk berdiri ketika takbiratul ikhram, bila mana memang sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Namun bila tak mampu, maka boleh. Jadi syarat pertama harus dilakukan dengan berdiri. Jadi takbiratul ikhram itu harus dilakukan dengan berdiri, bila mana sholat yang dilakukan itu adalah sholat.
Wa an takuna bil Arabiyah. Syarat yang kedua, an takuna bil Arabiyah atau takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Maknanya an-nasanya min syuruti takbiratul ihram, bahasanya yang kedua daripada syarat-syarat takbiratul ihram, kaunuha bil lughatil arabiyyah. Atau juga takbiratul ihram itu dengan dialek bahasa Arab. Aidin kana al-musalliya qadiran, bila mana orang yang salat itu memang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Wa ila, namun bila mana tak mampu, tarjama kama marja salat, maka boleh tadinya mempergunakannya sebagaimana keterangan yang telah lewat di dalam rukun-rukun salat. Tapi kalau belum mampu berbahasa Arab, maka wajib harus dengan menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzil akbar, dan atau takbiratul ihram itu dengan menggunakan lafaz jalalah Allah, wa bilafzil akbar, dan dengan lafaz akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Jalilu. Al-makna, maknanya an-nasadisa, bahwasanya yang ketiga, wa rabi'a, dan yang keempat, min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, qaumuha bilafzi Allah wa bilafzi akbar, atau takbiratul ihram dengan menggunakan lafaz Allah dan dengan menggunakan lafaz akbar. Kalau semisal orang yang salat mengucapkan Ar-Rahman wa Akbar, awil Allahul A'zam, atau dengan kalimat Allahul A'zam, Al-Kabir, atau dengan kalimat Allahul Kabir, lam tasih, maka tidak sah salatnya. Jadi redaksi takbiratul ihram tidak boleh diubah-ubah. Cukup dengan dua kalimat Allah dan Akbar. Lalu yang kelima, wa tartibu bainal lafzaini, harus tertib di antara dua lafaz Allah dan Akbar. Tak boleh Akbar Allah, harus Allah dulu baru Akbar. Al-makna, maknanya an-khamisa, bahwasanya yang kelima, min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, taqdimu lafzil jalalah, mendahulukan lafaz jalalah ala akbar, daripada lafaz akbar. Wala yasih, maka tidak sah bila mana diucapkan akbarullah. Balik, jadi harus berurutan. Allah dulu baru akbar. Syarat yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak diperbolehkan memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. An-nasadisa, bahwasanya yang keenam, syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, alla yamudda al-musalli hamzatal jalalah. Orang yang salat tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Ma'in qala, misalkan dia mengucap Allahu Akbar, panjangnya hamzahnya Allahu Akbar, lam tasih takbiratul, maka tidak sah takbiratul ihram. Di annaha, karena kalimat Allah dalam mana hamzah dipanjangkan, tasiru istifhaman, maka kalimat tersebut menjadi kalimat istifham atau kalimat tanya. Allah, apakah Allah? Maknanya begitu. Wa yajuzu isqatuha, boleh
menggugurkan hamzah in wasolaha bi imamin au makmumin, boleh menggugurkan hamzahnya bila mana diwasolkan, bila mana diwasolkan seumpama menjadi imam atau menjadi makmum, seperti hamzah usolli az-zuhra imam Allahu akbar, usolli pada zuhri atau rakaat mustaqbilan qiblati adaan imamat Allah, imam Allah, itu boleh. Itu kalau seandainya diwasalkan dengan kalimat menjadi imam atau menjadi. Wa adamu matiba'in, juga tidak boleh memanjangkan baknya akbar, Allahu akbar. Al-makna maknanya an-asabi'ah, bahwasanya yang ketujuh min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, alla yamudda al-musalli ba'a akbar, tidak diperbolehkan bagi orang yang salat memanjangkan baknya lapan akbar, Allahu akbar. Walau raddaha, kalau semisal orang tersebut, orang yang sholat memanjangkan baknya lapan akbar, di ankola seperti halnya dia mengucapkan akbar, lam tasih takbiratul, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, ya sholat tidak sah, karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat, rukun qauliyah. Sawa'un fatahal hamzah at-kasroha, baik lafaz akbar ini tadi hamzah di fathah maupun di kasrah. Allahu akbar, Allahu ikbar, li'annahu bil fathi, kalau seandainya hamzahnya dibaca fathah, akbar jam'u kabarin, adalah bentuk jamak dari isim mufrad kabarin, yang artinya apa? Bahwa al-kiblu al-kabir maknanya adalah benda besar atau bentuk kabir. Kalau seandainya dibaca akbar, artinya bukan Allah Maha Besar lagi, Allah benda besar. Jadi berubah makna. Wabil kasri, Allah seandainya di kasrah, Allahu ikbar misalnya. Bila mana di kasrah ikbar, jadi apa? Min asma'il haid, termasuk salah satu daripada nama haid. Ikbar itu termasuk nama daripada nama haid. Maka kalau seandainya orang yang sholat melakukan hal tersebut, Allahu akbar atau Allahu ikbar, wayang guru muta'ammidu dzalik, kalau seandainya dilakukan dengan sengaja, maka dia tolak untuk. Jadi kalau kita sudah ngaji, jangan semua itu sengaja mengucap takbir dengan kalimat Allahu akbar, Allahu ikbar, karena sudah bisa berubah makna. Wal'iyadzubillah, pertolongan kepada Allah. Wa alla yushaddidal ba', dan juga tidak diperbolehkan mentasydid ba'-nya lafaz akbar. Maknanya bahwa an-asamina, bahwasanya yang kedelapan yang syurut takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, alla yushaddidal musalliya al-baba min akbar, tidaklah boleh mentasydid orang yang sholat bak daripada lafaz akbar. Kalau syaddadaha, kalau seandainya ditasydidnya akbar, lam tasih takbiratul, maka tidak sah sholat, tidak sah takbiratul ihram. Wa ma'lumun annahu la yumkin, dan sudah maklum kalau seandainya ditasydid itu tidak mungkin tasydidul ba illa bi tahrikil kaf, kecuali dengan memberikan harokat
huruf kaf. Misalkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kafnya tidak disukun tapi diharokatkan akbar, akbar. Tidak boleh. Baknya kita disesjid bila mana kafnya itu diberi harokat. Jadi memang mengucapkan takbiratul ihram itu harus pas, jangan salah. Kalau salah ya bisa merupakan. Wa ala yazida wawan sakinah, dan tidak diperbolehkan juga menambahkan waw mati au mutaharrakatan atau waw yang berharokat bainal kalimataini, di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Nah ini banyak. Maknanya apa? Alasan dia bahwasanya yang kesembilan yang suruh takbiratul ihram daripada syarat-syarat takbiratul ihram, alla yazida al-musalli wawan, orang yang salat tidak boleh menambahkan wawu sakinatan yang mati, al mutaharrikatan atau wawu yang berharokat baina lafzil jalalah, di antara lafaz Allah wa lafzi akbar dan lafaz akbar. Kalau semisal seorang yang salat mengucapkan, misalkan dia menambahkan wawu mati di tengah-tengah lafaz Allah dan akbar, contohnya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi punya dipanjangkan, bisa akan di depannya atau wawu mati, Allahu akbar. Jadi harus pas Allahu akbar, langsung akbar, Allahu, kalau pada Allahu setelah itu wawu Allahu akbar disukuni wawi seakan-akan atau wawu yang disukun. Au tahrikiha, dan juga menambahkan wawu yang berharokat Allahu akbar. Lam tasih takbiratul, bila mana dilakukan maka tidak sah takbiratul. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah, Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrabna ala laza asrabna adab alayna tawba nasir li kulli tawba wasir lana al-awradi wa amin al-awradi wa birni walidina rabbi wa mawludina wal ali wal iwani wa sariril khilali wa kulli di mahabba awdiratin asabba wal muslimina ajma'a bina rabbi asma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil musafa rasuli nahza bi kulli sunni sallallahu wa sallam rabbi alaihi adar habbi wa alihi wa sahbi aidadatul sisubbi walhamdulillahi bil badai wa kalahi.